Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Saudara, diberitakan ada ada apa dengan Prabowo? Pertanyaan saya, apakah Prabowo masih ada? Kenapa pertanyaan itu muncul bagi saya? Saya membaca dan menghayati Pak Prabowo dari 3-4 bukunya yang saya baca mulai 2012. Ada 4 yang saya tangkap dari beliau. Satu, bahwa dia risau sekali terhadap bangsanya setelah terjadi 98 tadi, bahwa terjadi paradoks bangsanya kaya tapi rakyatnya miskin. Terus yang kedua, pulang dari Yordania menyatakan tekad bahwa untuk merubah bangsanya tidak ada jalan lain kecuali masuk ke politik agar bisa membuat kebijakan. Dan dia berjuang secara konsisten lebih 20 tahun, mulai dari wapres, 2 kali calon presiden, baru menang menjadi presiden 2024. Apa yang mau dia perjuangkan? Saya lihat hanya 2 sebenarnya. Satu, bahwa ekonomi harus dinikmati oleh rakyat. Yang kedua, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu yang dia mau perjuangkan. Jadi sederhana sekali yang dia mau perjuangkan. Pertanyaannya, apakah saat ini Prabowo masih di garis perjuangan tersebut? Itulah kenapa saya tadi bertanya, apakah Prabowo masih ada? Itu pertanyaan saya. Karena tadi konfigurasi kabinet kayaknya agak jauh dari yang kita bayangkan. Nah, yang saya bayangkan sekarang adalah siapa tahu sebenarnya saat ini baru terjadi perebutan kekuasaan, bukan kemarin. Nah, karena begini, kabinet yang disusun Prabowo saya katakan kan 5 jalur. Jalur pertama politisi, jalur kedua profesional, jalur ketiga adalah oligarki, jalur keempat adalah dinasti, jalur kelima adalah juru maki. Ini 5 jalur yang masuk ke kabinetnya Prabowo yang sekarang. Nah, jadi saya membayangkan sekarang yang terjadi ini sedang terjadi perebutan kekuasaan di dalam pemerintahan, yaitu Merdeka Utara dengan Merdeka Selatan. Sekarang udah Merdeka Utara semua. Simbol Merdeka Selatan itu wapres. Apa yang terjadi? Saya membaca bahwa komando 3 jalur itu adalah jalur oligarki, jalur dinasti, dan jalur juru maki. Itu komandonya ada di Merdeka Selatan. Profesional politik komandonya ada di Merdeka Utara, di tangan Prabowo. Nah, pertanyaan kita, kenapa Pak Prabowo kalah dari 3 jalur ini kan tadi? Kalau Pak Prabowo tetap konsisten dengan dirinya, maka 3 jalur ini tidak ada. Nah, jadi saya menyatakan kita membantu Prabowo untuk menghadapi perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan yang dikomandoi oleh oligarki dengan dinasti dan juru maki. Itulah yang dihadapi Prabowo sekarang. Pertanyaan kita, kenapa Pak Prabowo tidak berani melawan 3 ini? Oke? Seakan-akan tidak berani, tapi kita nggak tahu. Nah, jadi saya berharap kita semua yang cinta negeri ini, kita bantu Prabowo yang sedang bergulat dengan perebutan kekuasaan yang sebenarnya. Jadi pemilu kemarin, pilpres kemarin, baru saya sadari ini sebenarnya adalah perebutan formalitas kekuasaan. Perebutan kekuasaan baru sedang terjadi sejak Perintah Solo 13 Oktober 2024. Itulah menurut saya titik awal perebutan kekuasaan nyata. Karena saya yakin di Solo itulah terjadi 3 jalur ini menekan Prabowo yang ingin menyelamatkan bangsanya. Jadi saya katakan, di negeri kita hari ini yang terjadi adalah berkumpul orang-orang yang ingin menyelamatkan bangsanya, ingin agar rakyatnya menikmati ekonomi, ingin agar kedaulatan di tangan rakyat, berhadapan dengan penikmat kekuasaan yang dilahirkan yang dipelihara oleh Jokowi selama 10 tahun.
Dan mereka tidak mau kehilangan kekuasaan dan kenikmatan itu. Sehingga dipasanglah boneka Fufu Papa untuk kelangsungan kenikmatan mereka. Jadi, mari tanamkan dalam diri kita semua bahwa sedang terjadi perebutan kekuasaan yang nyata antara para perampok-perampok negara dengan rakyat yang harus menikmati negara ini. Itu yang harus kita bayangkan. Dan kita harus bayangkan yang terjadi adalah komando daripada pihak-pihak penikmat oligarki ini, itu yang saya sering katakan di pantai utara Jakarta yang mengkomandoi Solo dan Merdeka Selatan. Jadi kita bersatu bersama berada di Merdeka Utara untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya berharap Cilangkap, Trunojoyo, Senayan juga bersatu dengan Merdeka Utara. Kalau enggak, negara ini bisa bubar. Saya katakan hampir seluruh 10 tahun terakhir, hampir seluruh sumber daya ekonomi sedang dinikmati oleh mereka. Dan sangat wajar kalau mereka tidak mau kehilangan itu. Sangat wajar. Dan semakin merajalela mereka, tidak ada yang bisa halangi. Nah sekarang kita titipkan Pak Prabowo. Pak Prabowo, kami berada di belakang Bapak untuk menyelamatkan bangsa ini agar ekonomi kembali kepada rakyat, agar kedaulatan kembali kepada rakyat, agar kita persatuan tetap terjaga, agar bangsa ini selamat dari rongrongan 3 jalur yang menghadapi Bapak, yaitu jalur oligarki, jalur dinasti Jokowi, dan jalur juru mati. Bayangkan, Pak Hendradi tadi sekarang jadi menteri itu tidak perlu sekolah, tidak perlu partai politik banyak. Pokoknya kuat memaki-maki lawan, bisa jadi menteri. Itu. Nah, jadi itulah posisi kita. Jadi, saya ulangi tadi, apakah masih ada Prabowo? Prabowo harus ada dengan dirinya untuk menyelamatkan bangsanya, dan kami akan bersama. Sebuah video memperlihatkan seorang petugas keamanan Pantai Indah Kapuk atau PIK Jakarta Utara melarang nelayan setempat untuk berlayar di kawasan PIK. Padahal laut itu bebas untuk diarungi oleh siapa saja asalkan berada di wilayah negara sendiri. Saya nggak ngerti, Masnya boleh kesini dulu nggak kita bicara? Saya tidak mengerti kenapa Mas mengikuti kapal kami. Punya apa Pak? Petugas dari mana Pak? Pantai Indah Kapuk. Ini tidak bebas, jadi ini punya Pantai Indah Kapuk lautnya. Nelayan mau kemanain bro? Nelayan mau kemanain? Loh, ini apa? Mendekat saja nggak boleh kamu. Kamu Mas, merampas nelayan kalau begitu. Ini yang dilakukan beberapa kali terus membunyikan sini. Padahal ini adalah laut milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bebas untuk kemudian mengarungi laut kita sendiri, tapi dikatakan tadi adalah keamanan dari pihak Pantai Indah Kapuk yang tidak memperbolehkan untuk kapal nelayan pun mendekat begitu Pak. 33 desa di Tangerang akan digusur untuk dijadikan sebagai kawasan PIK 2. Sedikitnya 12.000 hektar lahan termasuk persawahan teknis di 3 kecamatan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten akan digusur menjadi areal perumahan. Wilayah itu masing-masing terletak di Kecamatan Kronjo, Tanara, dan Kecamatan Tirtayasa. Dari 3 kecamatan yang berada di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang itu, 33 desa diantaranya akan dijadikan sebagai proyek pembangunan perumahan mewah. Proyek yang dikelola oleh Agung Sedayu ini merupakan kelanjutan pengembangan Pantai Indah Kapuk PIK 1 di wilayah DKI Jakarta. Di Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Serang dan 3 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Di Kabupaten Tangerang terdapat 3 kecamatan yang akan terkena proyek ini, masing Kecamatan Pontang, Tanara, Kronjo dan Kecamatan Tirtayasa.
Di Kecamatan Pontang, sebagian daerah-daerah yang akan tergusur yakni berada di Desa Bolang, Kencana Harapan, Pegandikan dan Purwadadi. Selanjutnya di Kecamatan Mekar Baru, sebagian yang akan tergusur yakni terletak di Desa Keserangan, Kelapian dan Kubang Puji. Sedangkan di Kecamatan Pontang ada Desa Pontang, Desa Pulau Kencana, Singarajan, Sukajaya dan Desa Wanayasa. Sementara untuk wilayah Kecamatan Tanara sebagian pengusuran akan dilakukan di Desa Pedaleman, Desa Siremen, Desa Sukamana, Desa Tanara dan Desa Tenjeayu. Untuk wilayah Kecamatan Tirtayasa, sebagian desa yang akan terkena gusuran proyek pembangunan rumah mewah tersebut, masing-masing di Desa Alang-Alang, Kamanisan, Kebon, Kebuyutan, Laban, Lontar, Pontang Legon, Puser, Samparwadi, Sujung, Susukan, Tengkurak, dan Desa Tirtaya. Kawasan yang sebelumnya sebagai hamparan pantai dan persawahan teknis di Kabupaten Tangerang tersebut, beberapa di antaranya sudah dijual oleh pemiliknya dan juga sudah dilakukan pekerjaan oleh pihak Agung Sedayu. Di daerah Kronjo umpamanya, pihak pengembang sudah mulai melakukan pekerjaan pengurukan menggunakan alat-alat berat dan truk dalam ukuran besar. Saidi, salah seorang warga setempat, mengaku, lahan sawahnya sudah dijual beberapa bulan lalu. Sawah warisan Si, terus dibagi dengan beberapa orang ahli waris, katanya dikutip Sabtu tanggal 25 Agustus tahun 2024. Menurutnya, rata-rata pemilik lahan yang berada di wilayah itu tak pernah bertemu langsung dengan pihak Agung Sedayu pengembang tapi bertemu dengan pihak lain, spekulan. Pantauan Leonis di lapangan pekerjaan proyek beberapa di antaranya sudah dilakukan di wilayah Kronjo. Sejumlah truk warna putih hilir mudik memasuki lokasi pekerjaan. Intensitas pekerjaan itu akan semakin terlihat terutama pada malam hari hingga menjelang pagi. Supaya nggak terlalu mengganggu lalu lintas aja, kata salah seorang pekerja. Untuk diketahui, bahwa proyek perumahan PIK 2 sudah diresmikan menjadi proyek strategis nasional PSN oleh pemerintah. Tidak hanya PIK, pemerintah juga memasukkan kawasan Bumi Serpong Damai BSD di Kabupaten Tangerang sebagai PSN. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beralasan, ditetapkannya PIK 2 dan BSD sebagai proyek strategis nasional, karena banyaknya perizinan yang belum rampung. Staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar mengatakan memakan waktu hingga 2 tahun. Karena itu, pemerintah berupaya untuk membantu karena melihat banyak dampak positif yang tercipta dari pengembangan kawasan itu, katanya. Dan saya ada satu contoh kasus loh, terkait Aguan ini. Kenapa saya sebutkan yang berkuasa di negara ini bukan lagi presiden, saya katakan Aguan. Kenapa? Kasus yang saya tangani namanya SK Budiarjo sama Nuril. Itu dia tanah 1 hektar ya di Cengkareng diambil oleh entitas bisnis milik Agung Sedayu Group, namanya PT Sedayu Jakarta. Dijadikan perumahan namanya Golflek Resident. Itu yang mereka persoalan cuma 1 giring dan itu tidak terbukti kalau itu palsu. Lalu 1 jutanya 1 hektar itu diambil. Laporan lah ya. Dia kan tanahnya diambil, barang-barang dia dicuri. Dulu ada kontainer 5 kontainer besar untuk car wash dicuri. Pakai las dia. Pakai preman-preman, di backup juga aparat. Waktu mau mengosongkan lahan, backup aparat dari Brimob. Kemudian Budiarjo ini kena tampar waktu itu, bikin laporan 3 laporan. Ya. Laporan tadinya nggak jalan, tapi akhirnya qadarullah di zaman Pak Idam Aziz sampai ke Mabes Polri, karena di Polda si penyidiknya ini melanggar kode etik. Karena harusnya entitas bisnis itu penanggung jawabnya diperiksa, nggak diperiksa. Aguan itu nggak diperiksa. Alexander Halim Kusuma nggak diperiksa. Yang nggak takut berarti ada sesuatu di penyidik, kenapa nggak diperiksa? Nah makanya dianggap melanggar kode etik, sudah divonis melanggar kode etik. Kenapa di proses itu harusnya dia diperiksa, bahkan harusnya menjadi tersangka? Qadarullah, biasanya itu kan oligarki kalau bikin bisnis itu ya ditaruh komisaris orang lain, ya yang ditaruh pemegang saham orang lain, atau nah kayak kasus ini yang suruh bertarung dengan rakyat nggak langsung paninya, yang belanja itu ada tuh orang lain, perusahaan-perusahaan perantara, entitas lain, sehingga kalau mau bertarung nggak akan langsung sama Aguan. Di kasus ini langsung Aguan itu pemegang saham mayoritas, sementara anaknya Alexander Halim Kusuma direkturnya itu. Dan itu sudah naik, sudah digelar perkara, tapi ya biasa kan, kesimpulan akhirnya di Kapolri. Nah di Kapolri macet di Pak Tito Karnavian, udah dikomplain. Pejabat beliau tahu, Pak Listio Sigit Prabowo tahu, orang beliau dulu kepala Kadipropamnya sebelum Sambo ya. Pak Listio
Coba Pak Listio ingat kembali, kenapa kok nggak bisa naik menjadi tersangka? Nah, dugaannya otoritas di Republik ini bukan lagi presiden, bukan lagi Kapolri, tapi saudara Aguan ini gitu loh. Bahaya ini bagi Republik kita. Nah, makanya kalaupun aparat penegak hukum nggak bisa nangkap Aguan karena kasus PIK, walaupun ini sudah banyak dirugikan, tangkap saja dengan kasus Budiarjo dan Nuril lain. Sudah pasti sudah gelar perkara, tinggal mau ditingkatkan atau enggak. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.